Oke guys, jadi udah lama nggak bikin konten Android. Hari ini aku mau bikin konten Android. Nah, di sini udah ada Galaxy S20 FE dan ini ada casingnya. Jadi ini aku mau nunjukin aja kira-kira gimana sih unboxingnya S20 FE. Ini ya, unitnya sebenarnya udah aku pakai sekitar semingguan. Jadi yuk langsung kita cek isi boxnya apa aja. Jadi ini udah aku pakai semingguan ya. Jadi ini memang udah terbuka dan aku udah pakai. Cuma ini aku mau kasih tunjuk ulang aja. Kira-kira waktu pengalaman experience unboxingnya kayak gimana. Nah di dalam ini kita bisa langsung lihat device-nya sendiri. Ini waktu beli, waktu barunya juga kayak gini. Oke. Kelengkapannya sendiri. Di sini ada dus yang berisi SIM ejectornya. Kemudian di bagian dalamnya cuma ada kertas-kertas saja ya. Jadi ini garansi. Kemudian ini juga garansi dan ini ada buku tunjuk manualnya. Jadi ini tidak disertakan dengan case ya guys. Jadi ini tidak ada. Oke. Setelah itu di dalamnya pun juga cuma ada charger fast charging. Ini fast charging Samsung yang 15 watt ya. Bukan yang 25 watt. Jadi ini sudah support 25 watt, tetapi Samsung sekarang cuma ngasih 15 watt untuk Galaxy S20 FE. Kemudian juga Samsung ngasih kita USB-C to USB-A. Jadi bukan C to C tapi C to A ya. Ini bisa dilihat. Oke, selain kelengkapannya di box ini, cuma ini aja sih. Jadi nggak ada headset, nggak ada semua, minimalis sekali ya. Jadi ini mungkin untuk menekan harganya. Ini disediakan cuma boxnya kayak gini aja, sudah nggak ada apa-apa lagi, dan tidak diberikan case. Oke, langsung kita cek ke HP-nya. Jadi ini adalah S20 FE, ini warna orange. Mungkin kalian jarang banget lihat unboxing yang warna orange ini ya. Jadi ini warna orange, terang banget ya, orange-nya kayak peach gitu. Dan ini bahannya plastik, jadi semi-semi matte gitu. Feelnya beda sama kaca. Jadi ini dinamakan plastik dan gelas plastik kalau dikasih nama Samsung. Nah ini juga sudah support fast charging dan reverse wireless charging. Dan juga wireless charging juga support guys. Jadi ini bukan sepenuhnya kaca gitu. Jadi tetap support wireless charging dan reverse wireless charging. Jadi selain ini, jadi kita juga bisa ngecas HP lain dengan menempelkan di bagian belakang sini. Oke. Kita langsung lihat ke HP-nya ya guys. Nah ini juga fingerprintnya sudah menggunakan optical. Ini bukan yang ada display fingerprintnya, ini bukan yang kayak di S10, Note 10, kemudian yang ultrasonic yang di S20. Ini enggak, ini dia masih pakai optical biasa. Mungkin untuk reduce cost-nya ya, untuk menurunkan harganya dia pakai yang biasa. Oke, selain itu di sini juga aku udah beli case. Ini adalah Ringke Fusion. Dan ini warnanya lucu sih, bisa berubah-ubah gitu. Bahannya jadi ini yang semi hard, ini yang keras, ini yang masih empuk. Oke. Kita geser case-nya, langsung kita lihat lagi kembali ke HP-nya. Jadi S20 FE ini keluar akhir tahun 2020 kemarin. Ini ditujukan untuk pasar melawan langsung iPhone 11 waktu itu, iPhone 12 waktu itu. Jadi ini jadi apa ya, kayak speknya itu masih sama seperti S20, tetapi harganya diturunkan supaya bisa menyaingi mid range yang premium lah, premium udah. Ini jadi mendekati flagship dengan harga kurang dari harga flagship. Nah itu sendiri waktu keluar pertama kali di Indonesia dipasangkan dengan harga 999.000 untuk varian 128GB dan naik 1 juta untuk varian 256. Ini sendiri ini adalah varian 128GB warna orange dan sekarang udah bisa didapatkan dengan harga turun hingga 8,5 juta saja. Kemudian untuk bentang layarnya sendiri ini besarnya kurang lebih sama seperti S20 Plus karena diagonal layarnya ini sekitar 6,5 inch. Kemudian beratnya juga cukup berat, yaitu 190 gram, dan ini
sudah menggunakan Gorilla Glass 3 yang bagian depannya. Soalnya ini bukannya paling terbaru ya, ini kalau Gorilla Glass 3 soalnya yang Gorilla Glass 6 terbaru itu dipakai di S20. Jadi ini mungkin untuk reduce harganya, costnya dikasih yang Gorilla Glass 3. Jadi ini namanya 20F, ini Fan Edition ya. Kemudian ini sudah dual nano SIM, tapi nano SIM-nya masih hybrid. Jadi bukan yang dual nano plus micro SD, tapi ini dual nano hybrid. Jadi ini ya, kelihatan dual nano. Kemudian ini juga sudah IP68, tahan air lah istilahnya, itu hingga 1,5 meter selama 30 menit. Kemudian juga dia sudah ada support always on display seperti kebanyakan Samsung. Jadi seperti ini, dan tentu saja kita pun juga sudah dapat update ke Android terbaru. Bukan terbaru sih, tapi sudah lumayan baru lah. Jadi ini dia sudah dapat Android 11 versi 3.0. Untuk 3.1-nya sendiri sih sampai hari ini belum dapat ya. Tapi kalau yang 5G udah dapat, kalau yang 4G versi 4G yang Indonesia ini belum dapat. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mendapatkan versi yang 3.1. Nah, untuk yang versi 4G sendiri ini masih pakai chipset Exynos ya. Beda sama versi varian 5G yang udah pakai Snapdragon. Ini masih pakai Exynos 990 yang ada di Galaxy S20 series. Jadi ini yang versi Indonesia masih sama ya. Semua sama, S20 itu sama semua, dari FI sampai yang S20 series itu chipsetnya sama semua, nggak ada di speknya diturunkan. Jadi agak lucu sih, dengan harga di bawahnya S20 kita bisa mendapatkan chipset yang sama dengan S20, dan ini performanya juga cukup bagus. Kemudian di sini sendiri dia sudah menggunakan prosesor octa-core dan dia sudah menggunakan GPU Mali. Kemudian untuk kameranya sendiri di sini, kameranya itu ada 3. Yang pertama adalah kamera 12 megapiksel, itu kamera wide atau kamera utama dengan aperture 1,8. Kemudian ada juga lensa telefoto ini 8 megapiksel, dan yang terakhir ada lensa ultra wide dengan 12 megapiksel juga. Jadi ini lensanya mirip sama lensa S20 series, tapi lensa S20 series telefotonya lebih tajam daripada ini cuma 8 mega aja. Kemudian yang membingungkan di sini, ini kamera front facing kameranya ini 32 megapiksel. Jadi 32 megapiksel ini cukup besar ya, soalnya di S20 pun cuma menggunakan 10 megapiksel. Jadi ini sudah menggunakan 32 megapiksel, dan nanti saya akan menunjukkan contoh-contoh gambar yang bisa diambil dengan kamera depan dengan kamera belakangnya. Untuk kamera belakangnya sendiri sih ini masih dibatasin ya, ini cuma bisa merekaman maksimal 4K 60 fps, sedangkan untuk Galaxy S20 series sudah bisa sampai 8K 8K. Tapi ya sekarang masih belum penting sih, fitur 8K itu juga masih jarang kan yang pakai 8K. Kalau misalnya kita rekam pakai 8K juga cepet banget penuh memorinya. Oke guys, selain itu di sektor kamera, ini kan kameranya ada 3 ya. Ini langsung aja kita cek ya sektor kameranya. Jadi di sini dia ada mode ultra wide, wide, dan tele. Telenya pun ini bisa sampai 30 kali ya. Ini memang screen-nya agak flickering ya. AMOLED sering kayak gini kalau misalnya lagi rekam. Jadi ini dia ada optical zoom sampai 30 kali. Yuk kita langsung tes saja. Kamera yang wide dan yang tele ini dibekali oleh night mode. Nanti fotonya akan saya tunjukkan di hasil-hasil berikut ini. Yuk langsung kita coba tes foto aja. Oke, jadi seperti ini bisa. Oke, tapi ini nggak masuk akal ya, sampai 20-30 kali. Ya mungkin kalau di bangunan-bangunan gedung-gedung gitu kelihatan, kalau tinggal di apartemen juga bisa nge-zoom. Oke, kita lihat hasilnya ya. Jadi kurang lebih ini yang setengah kali, kemudian ini yang makro, tele 2 kali, dan ini hasil yang kamera biasanya. Jadi untuk lebih detailnya, aku fokuskan sedikit. Seperti ini kurang lebih hasilnya. Nanti hasil foto-fotonya juga akan aku includekan di gambar setelah ini. Jadi langsung dicek aja hasil-hasil foto low light-nya.
kelebihannya S20 ini series dibandingkan dengan S21 yang baru, ini dia punya SIM card slot. Dan juga kalau misalnya kalian lagi galau, kalian mau bingung milih yang mana ya antara S21 ataupun kalian milih antara S21 atau S20 FE ini. Nah, di sini perbedaannya adalah di bagian baterai dan micro SD card slot. Jadi kalau di S20 masih bisa pakai card slot atau kartu memori, sedangkan di S21 tuh sudah nggak ada kartu memori lagi. Jadi dia fix memorinya. Kemudian juga di sini kita mendapatkan baterai sebesar 4500 mAh, cukup gede. Jadi aku bisa menggunakan HP ini seharian dengan kondisi Bluetooth ini nyala connect ke speaker terus, dan kadang-kadang aku menggunakan hotspot sebentar gitu, masih bisa bertahan seharian baterainya. Jadi kalau misalnya kalian penggunaan yang mild user atau yang penggunaan yang nggak terlalu berat, mungkin 1,5 hari itu masih cukup banget buat HP ini dipakai beraktivitas. Kemudian juga ini udah ada fitur-fitur lain ya, kayak fitur Dolby Atmos ini udah ada, kemudian NFC pasti aja jelas sudah ada, kemudian Nearby Share, itu fitur-fitur yang ada di flagship Samsung dan yang mid-range kelas atas tuh udah ada semua di sini. Kemudian layarnya juga sudah AMOLED, jadi layar AMOLED dan bisa resolusinya itu maksimal di Full HD, dan juga dia sudah support 120 Hz. Jadi ini ya, kita bisa mengaturnya di display. Kemudian kita lihat motion smoothness, nah ini high. Ini untuk mengatur antara 120 Hz sama 60 Hz. Tentu saja kalau misalnya kita naruh di 120 ini baterainya sedikit lebih boros, tapi ya enak sih dibandingkan kalau misalnya kita udah 120 kita mau kembali ke 60 itu rasanya nggak enak lagi. Jadi kalau udah nyaman di 120 enak banget kalau misalnya kita tetap naruh HP ini di 120. Kemudian ini USB-nya udah pakai USB 3.1 ya konektornya. Terus kemudian juga speakernya juga udah stereo atas bawah. Langsung aja kita tes ya. Speakernya udah stereo, kita langsung tes. Oke. Jadi ini speakernya di bawah, ini ya, di bawah. Oke, sudah bersih-bersih. Yuk, langsung kita cek aja paketnya. Oke guys, jadi hari ini udah datang paket baru ya. Kita langsung unboxing aja ya guys. Oke guys, jadi kedengaran ya, suaranya cukup keras ya buat HP ini. Kemudian juga tadi bisa dilihat gambarnya bagus-bagus. Saya coba tunjukkan klip ya di 180p. Ini kelihatan ya guys, di bawah cahaya gini pun gambarnya masih kelihatan jelas banget. Sangat jelas ya. Kemudian selain itu ngomongin performance, kan ini juga RAM-nya udah 8GB dengan memori 128. Kita langsung cek benchmarknya gimana sih. Apakah nilainya skornya masih tinggi juga? Kita cek dengan Geekbench. Oke, kita akan kembali setelah benchmarknya selesai. Oke guys, jadi ini udah selesai ya benchmarknya. Jadi skornya lumayan ya. Jadi nanti aku bakal nyatain skor di sebelah kiri buat nunjukin perbandingan antara benchmarknya S20 series dan S20 FE ini. Tapi ini bisa kita lihat ya, ini sudah pakai Exynos 990 sama kayak di
di saudara-saudara yang S20 series. Ini yang versi non 5G ya. Oke, jadi selain scrollnya enak, kemudian dia juga enak dibuat scroll, kemudian enak di dalam sehari-hari makanya juga kencang, terus baterainya irit juga. Apalagi sih kelebihannya S20 FE ini? Kelebihannya itu tentu saja yang banyak orang kangen itu adalah layar yang flat display ini, jadi udah di-adopt di S21, tapi yang di S20 series ini kan kebanyakan kan semua S20 series itu masih menggunakan layar lengkung kan, layar Edge. Nah itu banyak banget yang merasa kalau misalnya layar Edge itu menyusahkan. Nah contohnya aku tuh paling nggak suka layar Edge. Aku pernah pakai Note 10, kalau misalnya kalian lihat di video-video di bawah, itu aku pernah pakai Note 10 dulu. Nah itu kalau misalnya kita pakai layar Edge itu sering kali kalau misalnya kita lagi megang satu tangan dan tuh mau ngetik itu agak susah karena itu kepencet semua. Nah jangankan gitu, ini layar full screen-nya kan kadang masih kepencet-pencet, apalagi kalau misalnya layar Edge gitu. Nah di sini sendiri selama penggunaan S20 FE ini aku seneng sih karena penggunaannya ini sangat enak. Maksudnya seminggu ini reviewku positif sih buat ini, karena sudah lama aku nyari Samsung yang layarnya flat tapi speknya itu juga bagus dan harganya itu nggak over. Jadi kalau misalnya kita lihat harga Apple itu kan memang over ya, tapi kalau Samsung itu dulu kan nggak over tapi mulai naik seperti sekarang S21 Ultra kita bisa lihat harganya udah 18 juta, 19 juta. Nah kalau misalnya kita mau nyari spek tinggi tapi kalau kita maunya yang harganya di bawah 10 atau yang 10, itu pilihan satu-satunya ya ini S20 FE ini dengan performa yang kurang lebih ya mungkin kalau misalnya dibanding S21 itu kalau misalnya di benchmark ya pasti kelihatan lah Exynos 2100 yang di sana itu pasti lebih tinggi performanya daripada Exynos 990 yang di sini. Tapi kalau misalnya untuk day to day pemakaian sehari-hari tuh dari yang aku pakai sih ini belum pernah nge-lag ya, belum ada stutter, belum ada nge-lag, jadi ya lancar-lancar aja sih selama aku pakai ini dan memuaskan karena baterainya juga tahan lama, jadi aku nggak perlu sering-sering ngecas. Oke, sekian guys untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu untuk milih S21 atau S20 FE, kalian pertimbangkan aja, kalian butuh fitur terbaru nggak, kayak kamera-kamera yang terbaru yang sedikit lebih bagus daripada ini, terus butuh perekaman 8K nggak. Kalau misalnya kalian butuh yang paling update, model yang paling baru, itu ya kalian silahkan milih S21. Tapi kalau misalnya budget kalian agak kurang, kemudian kalian hanya butuh fitur-fitur yang penting aja, dan kalian nggak perlu yang up to date dengan body yang modern banget, S20 FE ini cocok untuk jadi pilihan kalian. Terutama baterai dia yang 500 mAh lebih besar dibandingkan S21, itu bisa jadi faktor pertimbangan kalian banget karena pastinya dia lebih irit daripada S21 yang kecil. Jadi sekian guys untuk reviewku tentang S20 FE ini di tahun 2021 ini. Semoga membantu kalian untuk menentukan apakah kalian harus mengambil device ini ataukah kalian bisa memilih HP-HP lainnya. See you guys on the next video. Bye bye guys.